Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, kan Bu Karis. Saya rasa ini pertama kalinya saya mengajar kalian, karena jujur saja saya belum pernah mengajar dirimu waktu kelas 11 ya. Waktu kelas 11. Nah, untuk pertemuan kali ini mohon disimak ya, karena kita akan membahas mengenai permasalahan yang besar, tentunya akan sangat menarik ketika kita berbicara mengenai mempertahankan kemerdekaan dari ancaman desintegrasi bangsa. Oke. Perlu pengetahuan yang lebih luas berkaitan dengan desintegrasi. Dalam sebuah sistem negara, ada yang namanya integrasi atau integritas, ada yang desintegrasi, di mana integrasi itu adalah pemersatu bangsa, sedangkan desintegrasi itu sebagai pemecah bangsa. Negara kita meskipun sudah merdeka 17 Agustus 1945 itu belum sepenuhnya merdeka. Kenapa demikian? Ingat bahwasanya kemerdekaan kita atas dasar embel-embel berkaitan dengan dorongan dari generasi muda atau golongan muda, di mana menginginkan bahwasanya mumpung negara kita vacuum of power, ya, kekosongan kekuasaan, dimanfaatkan untuk kemerdekaan. Sehingga ini yang menyebabkan bahwasanya negara lainnya, termasuk Belanda sendiri yang pernah menjajah negara kita, mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949, bukan 1945, bukan 1945, tapi 1949. Mengapa demikian? Ingat bahwasanya setelah kita merdeka, negara kita ini menjadi incaran negara-negara lainnya untuk menjajah kembali. Mengingat bahwasanya pemerintahan negara kita itu masih amat sangat lemah karena dianggap belum siap untuk menghadapi yang namanya kemerdekaan yang demikian. Oke. Kemudian untuk itu, nah, kita akan membahas apa sih sebenarnya ancaman desintegrasi bangsa kita, meliputi apa saja. Ini saya buat hampir 39 slide, berarti ini bukan pembelajaran tapi seminar nasional ya, tambah negara. Oke. Nah, ini judulnya adalah pergolakan pasca kemerdekaan. Ingat, pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan bukan berarti kita merdeka bebas dalam sesungguhnya. Ternyata negara kita mengalami 3 fase pergolakan yang signifikan. Yang pertama berkaitan dengan pergolakan ideologi. Nah, apa sih ideologi itu ya? Ideologi itu berkaitan dengan pola pemikiran, ideos dan logos, ide, pemikiran atau gagasan dalam sebuah pemerintahan, boleh dalam sebuah negara. Nah, kalau kita berkaitan dengan ideologi, maka akan terjadi alot. Yang satu pro Pancasila ataupun yang sebaliknya. Nah, Pancasila, komunis, Marxisme, Marxisme, liberalis itu merupakan sebuah ideologi, pemikiran yang berusaha dikembangkan. Negara kita kalau berkaitan dengan ideologi, negara Indonesia termasuk negara yang luar biasa, dalam artian berusaha memakai semua ideologi yang ada di dunia ya untuk diterapkan di Indonesia. Bu, apakah itu salah? Tidak, karena kita dalam tahap mencoba mana ideologi yang paling tepat untuk negara kita. Oke. Kemudian goalnya ya kita memakai ideologi Pancasila hingga sampai saat ini ya. Kemudian pergolakan kedua itu berkaitan dengan kepentingan. Nah, kalau kita melihat ini, kalau kita berbicara berkaitan dengan sebuah kepentingan, maka jelas kepentingan itu bisa atas dasar individu, bisa atas dasar sebuah kelompok tertentu. Nah, ini akan menjadi berbahaya ketika kepentingan ditunggangi atas kepentingan yang lainnya. Nah, ini patut kita waspadai bersama. Kemudian yang terakhir, itu pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jika kita berbicara mengenai pergolakan dengan sistem pemerintahan,
negaramu tidak pernah asing atau hampir melekat dengan baik berkaitan dengan pergolakan pemerintahan. Kita punya hak mengemukakan pendapat, tetapi yang menjadi permasalahan, kita tidak berhak untuk melegalitaskan pendapat kita untuk umum. Karena apa? Opini itu hanya pandangan, bukan dijadikan sebagai orientasi pertama. Ingat ya, bukan menjadi orientasi pertama. Sehingga kalau kita bicara mengenai legalitas pendapat, maka itu akan menjadi berbahaya. Nah, ini juga yang menyebabkan negara kita hingga saat ini, Indonesia, itu banyak sekali pergolakan berkaitan dengan pemerintahan. Mulai dari aparatur, mulai dari kebijakan, mulai dari apapun itu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, selalu kebanyakan dianggap salah. Kebanyakan dianggap tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah. Tetapi kita juga perlu mewaspadai bahwasanya tidak semua sistem pemerintahan di negaramu itu salah. Kalau misalkan kita melabeli negara kita sebagai sistem pemerintahan yang selalu salah, maka yang muncul adalah mosi. Nah, apa itu mosi? Mosi itu rasa atau gejolak yang muncul karena merasa pemerintahan itu salah, tidak berhak. Jadi, terus gak percaya mana dengan pemerintahan. Nah, Anda tidak percaya dengan pemerintahan, itu hak. Ya, tetapi Anda tidak berhak untuk melegalitaskan ketidakpercayaan Anda kepada orang lain untuk dalam sistem pemerintahan. Ingat bahwasanya ketika kita bernegara, kita wajib yang namanya mengikuti aturan yang ada dalam sebuah sistem pemerintahan. Oke. Nah, ini dan bentar. Islam. Ingat ya, ideologinya adalah negara berbasis Islam, atau boleh menyebutnya adalah khilafah, boleh. Kemudian kalau G30S PKI, nah, ini saya rasa tidak mungkin Anda tidak tahu. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham, saya rasa dengan ini, meskipun konsep kalian belum matang berkaitan dengan G30S PKI. Ya, G30S PKI boleh dikatakan sebagai proses penerusan PKI Madiun menuju yang besar, ya kan? Berkaitan dengan komunis Indonesia. Tapi ya perlu kita pahami bersama bahwasanya munculnya PKI, munculnya gerakan G30S PKI sampai kapanpun tidak akan bisa terselesaikan. Kenapa, Bu? Negara kita itu negara yang takut akan sebuah sistem kekuasaan atau akan sebuah aturan. G30S PKI selesai tidak? Siapa yang salah? Siapa dalang dibalik Gestapo? Nah, tidak ada yang berani mengutarakan. Kemudian tidak ada yang berani memecahkan dalang dibalik itu. Ini kalau kita berbicara mengenai G30S PKI, maka nanti akan ada 7-10 teori yang ada. Oke, next. Nah, kita bahas satu persatu. Nanti saya tidak akan membahas secara mendetail karena kita nanti akan ada diskusi ya di bawahnya, di bawah kolom komentar itu. Pemberontakan PKI Madiun 1948, Madiun Affairs. Ya. Ini juga ada monumennya. Monumennya ini monumen kresek. Ya. Sing ono apa-apa nih ya kan ya. Monumen gersang, tapi di situ banyak sekali korban-korban yang berjatuhan akibat adanya pemberontakan PKI Madiun ini. Kok tahu, Bu? Ya tahu. Karena saya Magetan Madiun kan bersatu ya. Kita lihat. Yes. Pemberontakan PKI Madiun. Latar belakangnya adalah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh tanggal 23 Januari 48 akibat persetujuan Renville. Nah, saya harap Anda sudah paham berkaitan dengan persetujuan Renville atau perjanjian Renville ya, yang dimana ini
meluluhlantahkan beberapa kabinet di Indonesia ini. Nah, kata-katanya di sini adalah Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Negaramu, golongan itu ada elit politik, ada golongan sosialis. Kalau sosialis itu lebih ke condongnya ke sosial, dalam artian orang-orang yang mengedepankan kehidupan sosial dalam aspek yang akan dibahasnya. Ya. Kemudian Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat VDR di golongan kiri dan kanan. Oke. Amir Syarifuddin saya tidak membela dan saya tidak juga menyalahkan, karena ini salah satu bentuk kekecewaan. Ingat bahwasanya negaramu sempat terjadi yang namanya berbagai pergantian kabinet. Mengapa demikian? Ya karena dirasa tidak sesuai, ya kan? Sehingga kabinet sering diganti. Sehingga dia menyusun yang namanya Front Demokrasi Rakyat dari golongan kiri dan kanan. Nah, kenapa golongannya berbeda? Nah, perbedaan golongan ini nanti akan disebut dengan namanya ideologi. Yang kiri dengan ideologi yang demikian, kanan dengan demikian. Kemudian VDN menghasut kaum buruh di pabrik Delangu pada tanggal 5 Juli 1948. Yes, kaum buruh itu menjadi tonggak dari segala pergerakan, saya rasa. Kenapa demikian? Ingat, komunis, lambang dari komunis adalah palu arit. Kenapa palu arit, Bu? Kenapa tidak arit gunting? Kenapa tidak arit silat? Kan negara kita itu mayoritas petani. Kemudian mayoritas adalah kaum buruh, termasuk ternak, termasuk pabrik. Nah, simbol dari palu arit ini dianggap sebagai simbol golongan kita, golongan rakyat jelata yang menginginkan sama rasa sama rata. Tidak ada yang namanya sing sugih tambah sugih, sing kere tambah kere. Nah, itu konsep yang berusaha ditepiskan, meskipun pada saat ini pergerakan komunis minim. Saya mengatakan minim ya, bukan menghilang. Pergerakan komunis minim, tetapi goalnya ya segitu, tidak ada. Jadi masih tetap sama. Nah, ini tahapan dari PKM Madiun ya. Yang pertama, step 1, peta wilayah dari tahun peristiwa nanti akan ada. Kemudian latar belakang sudah saya singgung, tokoh pemberontakan, upaya yang dilakukan pemerintah dan akhir peristiwa. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, pemberontakan PKI Madiun, kedatangan musuh. Saya ingatkan kembali mengapa negara kita itu sempat memakai yang namanya komunis sebagai sebuah ideologi. Ingat bahwasanya negara kita pernah yang namanya memiliki organisasi SI, Serikat Islam. Dulunya sebelum Serikat Islam, Anda tahu bahwasanya ada ISDV atau Serikat Dagang Islam, kemudian menjadi SI. Ya. Kemudian setelah SI sendiri menjadi organisasi yang besar, SI mulai disisipi dengan komunis. Kenapa? Di situ ada yang namanya tokoh Sneflit. Nah, kalau Anda dulu kelas 11 membaca itu, belajar itu, saya rasa Anda sudah paham ya. Nah, Sneflit ini ya salah satu orang dari didikan komunis ya, Uni Soviet. Kemudian ia menyebabkan perpecahan. Belum lagi, nah musuh ini juga dulunya anggota dari SI. Nah, kemudian yang menyebabkan SI pecah, merah dan putih, ya kan? Merah dengan PKI-nya, kemudian yang putih masih dengan Serikat Islamnya. Kalau kita berbicara musuh, ini luar biasa ya.
Yang pertama, musuh ini tokoh yang dikirimkan Gerakan Komunis Internasional Moskow ke Indonesia. Jadi memang sengaja kembali ke bahasanya negara kita itu negara yang berusaha mencocokkan yang namanya ideologi. Komunis cocok kalau ditinjau dari masyarakatnya, ya, buruh dan tani itu akan cocok. Tetapi yang menjadi salah ketika penerapannya salah. Ketika sudah menyalahi yang namanya basis kenegaraan kita punya aturan sendiri, ya. Kemudian komunis bengis, iya. Kenapa bengis? Karena komunis menginginkan bahwasanya apa yang dia inginkan itu harus segera terlaksana. Makanya komunis sering dikatakan sebagai organisasi yang radikal, keras, memaksa, kejam. Oke, silakan salah satu. Kemudian musuh melakukan fusi, penggabungan partai buruh, partai sosialis, dan lain-lain jadi PKI. Saya jelaskan singkat berkaitan dengan PKI. Partainya ya. Partai ya, negaramu dengan adanya partai buruh, sosialis, ini berusaha menggabungkan dan berusaha mengiyakan, melegalitaskan yang namanya komunis, bahwasanya ini menjadi sesuatu hal yang cocok untuk negara kita. Tapi kembali lagi, negaramu tidak bisa atas skori demikian, dan komunis akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya jika penerapannya juga berbahaya sampai saat ini. Apakah komunis sudah selesai? Secara terang-terangan selesai. Secara gerakan bawah tanah kita tidak akan pernah ada yang tahu. Oke. Nah, ini sudah. Yes. Nah, ini pertanyaan. Yang putih tidak akan saya singgung, kita fokusnya ke warna yang merah membara. Ya, merah membara ini bukan berarti ini karena COVID-19, tetapi berkaitan dengan komunis. Madiun, yes, Surakarta, Yogyakarta. Nah, ini 3 wilayah yang besar ya, berkaitan dengan PKI Madiun, ya kan? Madiun dengan parahnya, ya kan, musuh berada di situ, menyusun strategi dengan parahnya, kemudian melebarkan kekuasaan PKI Madiun hingga Surakarta dan Yogyakarta. Negaramu sudah kocar-kacir 1948, sudah merdeka, tapi Anda ditempa dengan yang namanya sebuah ideologi. Yeah. Yes. Next. Nah, puncak dari PKI Madiun yaitu pada tanggal 18 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet RI. Apa maksudnya Soviet RI? Ingat bahwasanya komunis itu dibentuk oleh negara Uni Soviet, termasuk komunisnya Cina, termasuk komunis dari Korea Utara. Kenapa ada Soviet RI? Ini berusaha menggabungkan dalam artian Soviet RI. Ini komunis Indonesia atas dasar Soviet atau negara bergabungan. Sama dengan Cina. Cina itu Soviet Cina. Sebelum Cina mendirikan negara sendiri ya, dengan saat ini sebagai negara dengan negara adikuasa dalam pemasaran. Soviet RI berusaha melegalitaskan bahwasanya Indonesia merupakan bagian dari komunis Uni Soviet. Nah, itu ya. Jika itu digabungkan, maka apa yang terjadi? Bahwasanya negara kita, legalitas pemerintahan kita menjadi melemah. Karena apa? Ada Uni Soviet ikut campur dalam pembentukan pemerintahan negara kita. Oke. Kemudian kalau aksi PKI dilakukan dengan menguasai seluruh presiden dan pati dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politik. Oke. PKI pembunuhan bukan sesuatu hal yang baru karena itu sudah menjadi lifestyle ya, sebenarnya kan gaya hidup untuk membunuh. Karena apa? Ya ketika tidak sependapat dengan PKI maka itu selesai, itu saja. Intinya adalah seperti itu, sehingga era PKI yang terjadi apa? Pembunuhan besar-besaran ya. Oke, pemberantasan PKI. Nah, pemberontakan PKI ditindak tegas
dengan pemerintahan, menyerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk mempas gerakan tersebut. Oke, berhasil. Nah, sehingga pada tanggal 30 September 19 Madiun berhasil direbut. Negaramu kalau berkaitan dengan militer itu saya akui bagus ya. Bagus. Yang tidak bagus adalah pemahaman konsep tertentu. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama. Ya, 48 dianggap selesai karena sudah berhasil ditumpas oleh TNI dan polisi. Ini gabungan ya, gabungan TNI dan polisi. Kemudian kalau Darussalam, Tentara Islam Indonesia, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI tadi, kita buka. Tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ini berbasis pemerintah berbasis dengan Islam. Pembentukannya ini daerah Jawa Barat. Oke. Next. Nah, Sekar Maji Kartosoewirjo. Ini tokoh yang Anda harusnya paham. Ini kan ini sahabat baik dari presiden pertama kita, Soekarno, cuman dia mengambil langkah ingin mengibarkan berbasis keislaman. Ya kalau no salah ya kan, cuman tempatnya kalau berkaitan dengan ideologi kalau no salah sing salah itu gak nontok ngono ya. Indonesia jadikan Islam ya tidak bisa karena kita negara majemuk, bukan atas negara satu. Misalnya Islam Papua ben gak iso, negara kita negara majemuk kok ya. Nah, anggota Partai Masyumi, kalau Masyumi, nah ikut mengingatkan kembali, Partai Masyumi ini merupakan partai Islam pertama. Nah, di dalam Masyumi dia kan anak NU ya, anak Muhammadiyah, kemudian pecah NU Muhammadiyah dari partai dewe-dewe menjadi partai sendiri-sendiri. Bu, NU Muhammadiyah itu organisasi atau partai? Saya jawab partai. Kenapa demikian? Karena di situ ada kepentingan-kepentingan pemerintahan, bukan kembali pure untuk berkaitan dengan agama, tapi sudah berkaitan dengan kepentingan pemerintahan ya, saya rasa sudah menjadi partai itu. Oke. Rencana pendirian negara Islam sebenarnya telah direncanakan tahun 1942 ya, berkaitan dengan sila Pancasila tadi ya, yang sila pertama. Kemudian mendirikan Sana Sufa yang digunakan. Nah, ini. Oke. Latar belakang pemberontakan di ITI. Oke, tadi tokohnya sudah jelas ya, Kartosoewirjo. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan penolakan keputusan Renville. Kenapa Renville ditolak? Ya karena memang kalau kita baca, ini kan berkaitan dengan pembagian wilayah, maka amat sangat merugikan negara kita. Nah, kalau itu merugikan, kenapa Bu harus ditandatangani dan disepakati? Negaramu pada saat itu belum ada pilihan lain, dalam artian kita perlu legalitas untuk merdeka. Nah, legalitas itu ingat bahwasanya negara yang merdeka harus memenuhi syarat de facto dan de jure. Nah, mau tidak mau untuk sementara waktu ya kita menjalankan Renville, meskipun dengan adanya keputusan Renville itu, penerimaan Renville, terjadi pemberontakan di ITI. Kemudian gerakan NII atau Negara Islam Indonesia betul menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sampai dasar negara. Saya tekankan pada poin ini, negara kita tidak bisa menerapkan dasar agama Islam. Kenapa? Kenapa Bu? Kita mayoritas Islam. Ingat bahwasanya dalam sebuah sistem negara pasti akan ada yang namanya pemerintah sendiri. Setiap aturan yang ada di Islam, ya, aturan yang ada di Islam tidak bisa dilegalitaskan untuk negara. Kalau untuk kita sendiri mungkin bisa, kita sendiri loh ya. Ya, sebagai umat beragama Islam bisa. Tapi untuk legalitas di pemerintahan itu tidak cocok untuk negara Indonesia yang beraneka ragam demikian.
Kalau ini dilegalitas kan gimana Bu? Ya selesai, terjadi perpecahan. Indonesia ya wis berdiri sendiri. Sing Islam gumbul, ya, yang lainnya ya sudah akan keluar dari Islam. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. Saya jelaskan biar tidak salah paham ya. Ideologi selain Al-Quran, Hadis. Al-Quran dan Hadis itu pedoman, ya, pedoman hidup. Kalau Anda masukkan dalam sebuah pemerintahan, apakah Anda berusaha mengislamkan pemerintahan? Ya, ini akan menjadi kebalik loh. Pemerintah yang diislamkan, ya, atau Islam yang ada dalam pemerintahan. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama ya. Kak iso ke Al-Quran Hadis itu pegangan manusia, bukan pegangan sebagai negara. Oke. Hukum kafir, ya kalau orang kafir itulah orang yang tidak menjalankan syariatnya, orang yang menyalahi aturan dari Islam. Nah, kalau ini dilegaliskan ya bisa, kecuali Aceh ya. Karena Aceh itu berkaitan dengan hukum akuta alam. Apa itu hukum akuta alam? Jadi hukum akuta alam itu hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Bu Aceh bisa, kenapa negara kita tidak bisa? Aceh diberikan hak istimewa. Kenapa? Gak ngono. Ya, Aceh itu akan keluar dari Indonesia. Apa kita rugi? Siji ya. Satu, kita rugi dalam segi pemerintahan iya, ekonomi juga iya. Kenapa ekonomi? Ingat bahwasannya Aceh itu tempat keluar masuknya jalur perdagangan internasional ya. Jangan lupa itu. Nah, kemudian Aceh juga menjadi daya tarik tersendiri. DITI. Nah, jelas. Itu ada negaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah ya yang menjalankan DITI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Aceh, dan Sulawesi. Ingat, ini serempak, tidak satu muncul tenggelam, satu muncul. Ini serempak dilakukan secara bersama-sama, sehingga negaramu dengan adanya DITI itu lumayan terguncang. Nah, ini nanti tidak bisa jelaskan, ya, ini tugasmu. Saya akan menjelaskan yang itu saja. Kemudian APRA. Angkatan Perang Ratu Adil. Kok ini berkaitan dengan pemerintahan ini? Ya, APRA. Kenapa dengan APRA? Kenapa namanya Ratu Adil? Nah, ini berkaitan dengan Ratu Kalinyamat itu loh. Ya, Ratu Kalinyamat itu ratu yang paling adil. Dia tidak segan-segan memotong tangan anaknya sendiri apabila menyentuh harta yang bukan miliknya. Ya, kita mulai dari pertama. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling di wilayah Bandung, menurunkan agar diakui sebagai negara federal. APRA bermaksud membunuh beberapa tokoh, Hamengkubuwono IX, Ali Budiarjo, dan Kolonel TB Simatupang. Kenapa harus dibunuh? Karena dianggap ketiga tokoh ini merupakan tokoh yang paling berpengaruh. Ya, ada gelarnya ya, paling berpengaruh. Kegagalan pemberontakan APRA membuat perasaan anti-federal semakin meningkat. 30 Januari 1950, RAA Wiranatakusuma mengundurkan diri dari Wali Negara Pasundan. Yes, ya, negara federal itu ya negara di bawah negara. Jadi ono negara tapi nenjeri negara maneh. Ya, itu maksudnya ya. Yes, Andi Aziz. You tahu? Singkat PRRI Pemesta. Sudah ya. Oke.
dari sini, dari yang sudah saya jelaskan ke Anda, sekarang tugasmu adalah membuat diskusi. Kita diskusi bersama berkaitan dengan ini, pergolakan pasca kemerdekaan. Anda boleh bertanya dulu, memulai dengan pertanyaan, boleh. Ya, masih saya tunggu selama beberapa menit. Ketika nanti dalam 5 menit ke depan Anda tidak ada yang bertanya, maka terpaksa saya akan memulai diskusinya. Kita debat boleh, Anda debat dengan saya juga, saya perbolehkan itu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya harapkan semuanya bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.